Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa dhata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri udatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama kita panjatkan pada Allah karena pada hari ini kita mulai Allah memberikan kesempatan fasilitas hidup sehingga proses pembelajaran yang absen sekitar 2 minggu karena ada trouble dan yang lain, akhirnya kita bisa berjalan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini tentunya sebagai nilai ibadah dan kewajiban kita sebagai dunia pendidikan, yakni guru mengajar dan murid wajib belajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Anak-anakku yang dimuliakan Allah dan keluarga besar SMA Negeri 10 yang sama-sama dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini, dan tolong yang sebelumnya dan termasuk kelas yang hari Senin, ada beberapa kelas, mari bergabung di dalam kesempatan kali ini. Absen dan yang lain sistem sudah berjalan, tinggal mengikuti aja. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang etos kerja di dalam Islam. Dan yang pertama yang harus dilakukan tentunya supaya arahnya terfokus, yakni pengertian dulu etos dan kerja. Ada 2 kata. Etos sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, karena kita tahu Yunani dulu itu pusatnya filsafat, baru negara-negara barat yang lainnya. Jadi polanya dia kebenaran dulu, mencari filsafat, baru ilmu pengetahuan. Kalau yang lain niru aja, masalah filsafatnya belakangan. Jadi etos berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya etos yang memberikan arti, sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan tentang sesuatu atau nilai. Maka secara lengkap etos ialah karakter, sikap, kebiasaan, serta kepercayaan dan seterusnya, sehingga bersifat khusus tentang seorang atau tentang kelompok manusia. Jadi keyakinan bahwa etos itu ada nilai tentang masalah, kalau bicara kerja tentang kerja, bicara yang lain tentang yang lain. Dijadikan kebiasaan, ya, kalau disiplin ya itu udah etos kerjanya memang seperti itu. Nah, sedangkan kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal material, non material, intelektual atau fisik, maupun hal yang berkaitan dengan masalah, kalau bicara Islam, dunia dan ukhrawiyah, duniaan atau keakhiratan. Adapun dalam konteks dikaitkan dengan seorang muslim atau Islam, maka makna kerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairul ummah. Jadi manusia memposisikan diri bagian ke dalam konsep yang lain. Kalau kita baik, maka kebaikan akan datang juga. Kalaupun dalam kita melakukan keburukan, kebaikan datang juga. Dalam firman Allah yang lain, ahsantum li anfusikum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik adalah sebenarnya untuk Anda sendiri, dan Anda akan berbuat jahat pun sebenarnya untuk dirimu sendiri. Jadi melekat. Kemudian dalil nakli daripada materi ini ada 2 ayat yang Bapak tampilkan, walaupun banyak ayat-ayat menyangkut masalah etos kerja itu, termasuk
surat An-Nujum. Ini ada dua ayat yang ditampilkan, surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat yang kedua surat Al-Jumar, yang artinya atau yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mananya bisa Anda baca, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berderajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini kelapangan. Jadi kalau suatu majelis itu ada orang yang pintar, maka biarkan dia, beri kesempatan untuk maju itu. Jadi jangan sampai ditutupi sehingga kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka. Dan Allah berjanji kalau Anda memberikan kelapangan dalam satu kumpulan itu, maka Allah pun akan beri kelapangan. Dan apabila kamu berdiri, disuruh berdiri, maka berdirilah. Itu udah ayatnya sami'na wa ta'na, mendengar dan mentaati apa yang difirmankan, yang apa sampaikan Rasulullah. Dari yang kedua, ya ayyuhal ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah waradullahu wasi'ah innama yuwaffal sabirun ajrahum bi khairi hisab. Kata Allah, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang berbuat baik dunia ini memperoleh kebaikan. Yang tadi ada kaitan, kalau kita berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada kita. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kemudian kita langsung dalam pengertian etos kerja dalam Islam. Yang ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, ada 5 yang insya Allah kita kesempatan akan dibahas 3 dulu karena ada beberapa uraian. Yang pertama keutamaan bekerja. Pertama, meningkatkan derajat bagi masing-masing mereka, derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Ini janji Allah. Jadi bekerja itu pasti akan ada balasan dari Allah, karena Allah sudah berjanji dalam ayat yang lain, innahu la yakhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengkhianati janjinya. Al-A'raf ayat 19. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah, keutamaan kerja itu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini Al-Baqarah ayat 110. Kemudian keutamaan bekerja mendapat keuntungan apabila telah ditunaikan sholat, maka tebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu berdapat beruntung. Wa dzakarallahu katsiran la'allakum tuflihun. Jadi berzikir itu tidak terbatas dalam waktu, dalam tempat, dimanapun kita mengucapkan kalimat thayyibah itu, sambil nyupir, sambil belajar, di dalam hati aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata, terus itu
Itu perintah Allah. Kalau Anda beruntung, kalau ingin beruntung, banyaklah berzikir dalam Al-Jumu'ah ayat 10. Para sekalian, yang kemudian dalam keutamaan bekerja ini seperti seorang mujahid berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja, dan barang siapa bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti orang yang mujahid di jalan Allah. Mujahid berjihad, mujadid pembaruan. Jadi asalkan waktu bekerja, waktu berangkat memang bismi rabbik, menyebut asmaul dan niat untuk mencari nafkah. Sebagaimana Allah tadi itu, Allah tebarkan karunia di muka bumi. Cari dalam surat Al-Jumu'ah, carilah karunia Allah, kan itu, bertebarlah. Jadi itu satu perintah yang memang, ya kita saja seperti contoh aja, kalau minum aja kalau nggak diambil gelasnya tidak akan bisa itu minum. Artinya memang sebuah keniscayaan bahwa kita harus bekerja. Kemudian dalam keutamaan bekerja, yang kelima, bekerja adalah kewajiban. Setelah mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, ya seperti sholat dan sebangsanya. Hadis At-Tabrani riwayat Al-Baihaqi. Yang kemudian perlu diperhatikan, menjaga kehormatan diri. Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu pun makan hasil dari karyanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih yang perlu kita pegang. Kemudian yang terakhir ya, keutamaan kerja itu menghapus dosa. Barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di waktu sore itu pula lah ia terampuni dosanya. Riwayat Tabrani dan Baihaqi. Subhanallah. Mudah-mudahan kalau kita sebagai orang tua bekerja, kalau Anda adalah thalab ilmu, sama saja. Anda mencari ilmu dengan tenaga dan dengan maksimal apa yang kita punyai, dan nawaitunya karena mencari kewajiban, karena perintah Allah dalam mencari modal wajib, maka tentunya memang sama dalam ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, karakter Rasul dalam bekerja. Yang pertama, Rasulullah selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Jadi ibadah termasuk terbaik hari itu, harus bagaimana yang terbaik, bekerja yang terbaik. Bahkan Rasulullah ada dalam hadisnya, bekerja yang tidak sesuai dengan keahliannya maka tunggukan curahnya. Jadi ini profesional Rasulullah memberikan contoh. Yang kedua, Rasulullah melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, tahapan demi tahapan aksi, adanya pada tahapan skala prioritas, mana yang lebih penting. Dalam bahasa manajemen itu ada POA, planning, organizing, activating, controlling. Jadi memang direncanakan lebih baik dibandingkan yang tidak sama sekali. Contoh saja lah, kita loncat di irigasi, diukur dulu berapa lebarnya, kemudian tolaknya itu ada atau penolakannya itu ada nggak di situ untuk loncatan kita. Kemudian dicoba dulu, diancang-ancang dulu, maka akan lebih sempurna dibandingkan langsung loncat, langsung nyebrang di irigasi itu. Kayaknya lebih yang perencanaan itu, karena sudah diukur kemampuan kita dan panjang lebar daripada irigasi itu. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Kesempatan tidak pernah datang dua kali, maka gunakan kesempatan itu yang sebaik-baiknya. Hari ini bukan hari kemarin dan bukan hari yang akan datang. Hari ini satu-satunya Allah berikan kepada kita dan tidak kembali lagi. Untuk itu gunakan waktu itu diisi dengan sebaik-baiknya. Maka dalam firman Allah dalam surat yang lain, rugi manusia, bahkan Allah bersumpah demi waktu, rugi semua kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Yang keempat, Rasulullah selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus.
Itu artinya memang boleh sekali melihat ke belakang sebagai bahan evaluasi, tapi lebih banyak memang ke depan, karena depan itu yang akan dilalui. Contoh saja lah, kita berkendara itu saya kira spion sekali-kali aja, kita lebih banyak kan melihat ke depan. Kalau lihat spion terus, saya kira masalahnya akan berbeda. Nah, sekalian yang dimuliakan Allah, terus yang berikutnya karakter Rasul dalam bekerja. Rasulullah tidak pernah menangguhkan pekerjaan, beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas. Rasulullah bekerja secara berjamaah dengan tim yang solid, sehingga memang akan beda. Digotong royong dengan sendirian akan berbeda. Sapu lidi satu biji dengan cukup besar tidak akan bisa memindahkan, membersihkan sampah dibandingkan dengan ikat menjadi satu kesatuan, sehingga bisa untuk memberikan segala kotoran. Yang ketujuh, Rasulullah adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedetik pun waktu kecuali menjadi nilai tambah bagi diri dan umatnya. Bahkan dalam sabda-sabdanya banyak, al-waktu kasaif, al-waktu kadirham, waktu seperti pedang akan memutus apa saja yang dilalui itu. Al-waktu kadirham, waktu itu seperti uang yang berharga, gitu ya. Ini artinya betapa Rasulullah menghargai waktu itu, karena waktu nggak bisa kembali lagi. Itu memang disitulah letak Islam memberikan satu petunjuk, satu al-huda yang memang harus dipegang oleh kita supaya kita beruntung. Yang kedelapan, Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasulullah bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi, Rasulullah bekerja untuk meraih ridhotillah. Jadi kalau dari ridho derajatnya kan berbeda. Kalau ingin masuk surga itu masih berkehendak pada yang lain. Kalau Allah udah ridho berarti itu luar biasa, karena nggak mungkin orang masuk Allah ridho itu masuk neraka, nggak mungkin. Jadi udah nilai nawaitunya bukan masalah selain daripada Allah. Dan kemudian yang berikutnya karakter baik yang harus dikembangkan bagi seorang muslim dalam bekerja. Ini ada 20 poin. Yang pertama, jujur. Kejujuran ini adalah sesuatu yang harus kita kita pegang, kita miliki. Maka ada wawasan melekat. Nggak bisa yang bagus itu wawasan atau wawasan melekat, wawasan malaikat. Karena malaikat akan mengawasi kita raqibatu dimanapun kita berada. Sendiri, banyak, gelap dan terang, malaikat itu terus kepada kita. Dan Allah pun Sami'un Basir, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Yang kedua, karakteristik yang harus dimiliki oleh umat Islam muslim dalam bekerja, pandang jauh ke depan seperti yang Rasulullah tadi sampaikan. Yang ketiga, bisa memberi inspirasi, inspiring. Jadi berikan satu contoh kepada diri dan pada lingkungan. Yang keempat, kompeten. Artinya dia sesuai dengan keahliannya. Adil tentunya lawannya zalim, menempatkan suatu pada tempatnya. Ya, kalau waktu istirahatlah. Waktu ibadahlah. Itu namanya adil. Jangan sampai istirahat untuk yang lain juga itu overlap. Yang keenam, mendukung. Tentang apa yang mendukung? Tentang program yang sudah digariskan. Yang ketujuh, di perpandangan luas, jadi lintas sektoral. Ya, karena memang hidup itu menghadapi berbagai suatu tantangan. Makanya ada namanya dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan seterusnya. Artinya kecerdasan sosial itu ya kita bagaimana lingkungan kita itu. Kalau memang daerah Sunda ya bagaimana ya budaya Sunda yang selama tidak bertentangan nilai-nilai agama ya kita ambil. Karena Rasulullah pernah bersabda juga, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Artinya sebelum Rasulullah misinya menjadi Rasul itu ada akhlak yang bagus.
menghormati tamu, menghargai orang berilmu, dan seterusnya. Maafan itu budaya mereka, dan tentunya kecerdasan. Kemudian 9, terus terang, berani, bisa diandalkan. Kalau memang nggak ada pengawas, nggak ada kepala sekolah, nggak ada atasan, tetap jalan, karena Allah akan mengontrol kita melalui para malaikatnya. Bisa bekerja sama, karena kalau bekerja pasti ada kaitan dengan lain. Kreatif, karena kebosanan adalah unsur kemajuan. Kalau nggak bosan-bosan ya kelas 1 dinaikkan, balik lagi kelas 1 juga nggak, jadi nggak maju-maju. Peduli kepada orang lain. Yang berikutnya tegas, matang dalam konteks pemikirannya. Jadi kalau udah memutuskan itu sudah dipikirkan berbagai aspeknya, dampaknya begini, dampak negatifnya begini, maka tegas. Setelah itu sudah berpikir matang makan. Berambisi itu penting. Kalau yang nggak boleh adalah ambisius. Ambisi adalah kata-kata kaidah, manjad dawajad, barang siapa yang sungguh pasti dapat. Itu termasuk adalah kata-kata ambisi itu. Karena Allah sendiri tergantung daripada prasangka hambanya. Kalau Allah memang hebat, maha kuasa, maha menciptakan, maha segalanya, itu ya harus punya keyakinan itu. 18, loyal dalam konteks ya kita dengan siapa, bekerja di mana tentunya. Loyal dalam konteks batas-batas tertentu yang positif. Kalau memang loyal dalam konteks yang negatif, ya dalam Islam juga judulnya juga itu adalah pandangan seorang muslim dalam bekerja. Ke-19, mampu mengendalikan diri, karena apa yang terjadi di depan kita, di belakang kita, itu ada godaan luar biasa. Maka kata Rasulullah, orang yang hebat, orang yang kuat, orang hebat itu orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Yang terakhir, yang ke-20, independence, bebas, jangan terkungkung, jangan terikat dengan apa yang kita kerjakan. Bekerja sesuai dengan koridor yang kita berikan, yang diberikan oleh mereka, atau yang dikenal dengan standar pelayanan prosedur. Jadi kalau memang kerjanya jam sampai jam, katakan sekarang jam 2 ya jam 2 gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan yang lain, kecuali memang ada hal-hal yang lain. Saya kira untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita masih ada bersambung di waktu yang akan datang. Terima kasih, dan akhiri kata sukses selalu, dan terus tingkatkan imunitas kita, karena sampai hari ini belum ada obatnya dalam virus corona itu. Yang paling bagus para ahli adalah tingkatkan kesehatan, enjoy saja melakukan zikrullah tadi, wadakaro kasura, perbanyak berzikir. Kalau kita beruntung, insya Allah kita selamat semua, keluar besar Semarang Negeri 10 di bawah lindungan Allah. Amin. Akhir kata minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.